Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai materinya. Untuk materi hari ini yaitu tentang pergerakan nasional. Pergerakan nasional, kebangkitan nasional juga boleh ya, sama aja. Nah, untuk pergerakan nasional atau kebangkitan nasional itu dimulai dari tahun 1908. Itu awalnya dengan berdirinya sebuah organisasi modern pada masa kebangkitan nasional. Organisasi modern yang pertama itu adalah Budi Utomo. Jadi Budi Utomo adalah organisasi modern pada masa kebangkitan nasional yang pertama yang dibentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, itu dia ya untuk gambaran awal. Nah, untuk materi pergerakan nasional kita masih membahas tentang awal latar belakang terjadinya kebangkitan nasional atau pergerakan nasional di Indonesia. Itu yang akan kita bahas hari ini. Ada dua latar belakang terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama itu latar belakang ekstern. Ekstern itu X berarti dari luar. Apa-apa saja faktor atau latar belakang dari luarnya? Yang pertama, kemenangan Jepang melawan Rusia. Jadi ketika Jepang menang melawan Rusia, di sini sudah mendapat gambaran kalau yang selama ini kita tahu yang selalu menang perang itu adalah bangsa Eropa. Namun untuk pertama kalinya Jepang yang notabene itu adalah bangsa Asia ternyata mampu melawan bangsa Rusia yang dia berlatar belakangkan bangsa Eropa. Inilah yang membuat bangsa Indonesia juga bersemangat untuk bergerak atau melakukan pergerakan nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lahirnya paham-paham baru. Paham-paham baru ini seperti paham nasionalisme, liberalisme, demokrasi, dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi paham-paham yang lain. Jadi dengan adanya paham-paham baru ini, negara-negara yang sebelumnya dijajah sudah banyak yang merdeka. Jadi Indonesia juga termotivasi untuk melakukan pergerakan nasional, untuk melaksanakan kebangkitan nasional agar juga bisa merdeka. Itu yang kedua. Kemudian untuk latar belakang ekstern yang ketiga yaitu terjadinya pergerakan nasional di negara lain. Negara lain itu seperti negara Asia yang lain seperti India, Cina, kemudian ada Mesir ya di wilayah Afrika. Jadi inilah yang membuat bangsa Indonesia juga termotivasi untuk melakukan pergerakan nasional agar juga bisa merdeka. Itu dia ya, itu latar belakang ekstern. Kemudian yang kedua adalah latar belakang intern. Kalau katanya intern berarti dari dalam negeri sendiri, berarti dari dalam Indonesia sendiri. Yang pertama itu latar belakangnya adalah penderitaan rakyat yang sangat lama karena dijajah. Jadi kita sudah sangat lama dijajah, makanya sudah saatnya kita melakukan pergerakan nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkembangan komunikasi. Jadi terjadi perkembangan komunikasi di mana bangsa Indonesia bisa mengetahui bagaimana keadaan dunia pada saat itu. Karena kan ini pada masa Perang Dunia pertama dan menjelang Perang Dunia Kedua ya. Jadi bisa tahu oh ternyata banyak negara-negara kecil, negara-negara yang dijajah sudah pada merdeka. Kemudian yang kedua adalah perkembangan yang ketiga, kejayaan masa lalu. Dulu kita punya dua kerajaan nasional yang luar biasa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Kejayaan Majapahit yang berhasil menaklukkan seluruh Nusantara, bahkan mancanegara, bahkan sampai India itu takluk di bawah Kerajaan Majapahit. Ini membuat bangsa Indonesia tertarik untuk bangkit kembali. Itu dia. Kemudian Sriwijaya. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, Indonesia atau Sriwijaya itu menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Jadi bangsa-bangsa asing yang mau belajar agama Buddha itu datang ke Indonesia, tepatnya di Sriwijaya ya, di Sumatera Selatan, Palembang. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, lahirnya golongan terpelajar sebagai dampak dari politik etis. Masih ingat ya, materi semester lalu, politik etis itu adalah politik balas budi di mana educationnya atau pendidikannya walaupun golongan bangsawan yang disekolahkan, tapi dengan adanya pendidikan tersebut maka di Indonesia lahirnya golongan-golongan terpelajar. Inilah yang membawa Indonesia untuk bangkit dan disebut dengan kebangkitan nasional. Oke, itu latar belakang ekstern dan juga intern dari pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya ada dua jenis perlawanan. Jadi perlawanan rakyat Indonesia sebelum dan setelah kebangkitan nasional itu berbeda.
Untuk perlawanan rakyat Indonesia sebelum kebangkitan nasional, yang pertama itu perlawanan bersifat kedaerahan. Jadi contohnya nih, bangsa Aceh atau daerah Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda ya hanya Aceh saja. Kemudian Jawa hanya Jawa saja. Kemudian Sulawesi saja. Makanya kita gampang dikalahkan oleh Belanda karena sifatnya masih kedaerahan. Itu sebelum kebangkitan nasional. Kemudian yang kedua, tergantung kepada pemimpin. Contohnya, perlawanan rakyat Aceh itu adalah dipimpin oleh Teuku Umar dan juga Cut Nyak Ketika Cut Nyak sudah diasingkan, maka selesai perlawanan tadi sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena pemimpinnya sudah diasingkan, sudah ditangkap. Begitu juga dengan contohnya adalah perlawanan Sisingamangaraja ke-12 ya di Tapanuli. Ketika Sisingamangaraja ke-12 sudah ditangkap oleh Belanda, ya udah masyarakat Tapanuli tidak ada lagi yang melakukan perlawanan gitu. Jadi ini memang benar-benar tergantung kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya sudah kalah ya sudah selesai. Seperti permainan catur ya, ketika rajanya sudah kalah walaupun masih banyak pion-pionnya yang lain, masih banyak anggota-anggota yang lain, tetap sudah dianggap kalah gitu dia. Kemudian yang ketiga, perlawanan secara fisik. Jadi sebelum adanya kebangkitan nasional, kita itu melawannya secara perang, secara fisik. Ya jelas kita kalah, senjata yang kita punya apa gitu ya kan, paling golok atau gimana. Tapi setelah dengan perlawanan secara fisik ini pasti kita kalah. Karena apa? Karena Belanda peralatannya lebih lengkap dibandingkan rakyat Indonesia sendiri saat itu. Itulah jenis perlawanan rakyat Indonesia sebelum kebangkitan nasional. Sekarang yang kedua, perlawanan rakyat Indonesia setelah atau pada masa kebangkitan nasional. Jadi kebangkitan nasional itu dimulai dari 1908 dengan berdirinya Budi Utomo ya. Nah, perlawanan yang pertama dipimpin oleh golongan pelajar atau cendekiawan. Jadi caranya itu adalah dengan mendirikan sebuah organisasi, itu caranya. Kemudian yang kedua, perlawanan menggunakan taktik strategi, yaitu dengan cara diplomasi atau membuat berunding dengan bangsa Belanda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbentuk organisasi yang memiliki visi dan misi jangka panjang. Jadi melawannya tidak secara fisik lagi, tapi sudah melalui organisasi. Kemudian mereka secara diplomasi, kemudian mereka memiliki visi dan misi dalam jangka panjang. Itulah bentuk perlawanan rakyat Indonesia pada masa atau setelah kebangkitan nasional. Oke ya, sampai di sini mengerti ya. Nah, untuk tugasnya sebenarnya bukan tugas sih ini, cuman untuk asik-asikan aja. Saya berikan yang namanya teka-teki silang. Isi aja langsung di situ karena dia berupa Word ya, nggak lagi di PowerPoint nanti susah, jadi berupa Word. Isi saja di situ jawabannya apa, kemudian kirim di GCR sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sampai sini pasti paham ya. Oke, sekian, silakan lanjut ke latihan.